wajah mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk siksaan Allah Subhanahu wa taala, wajah mereka dibuat menjadi hitam. Kembali lagi Allah berbicara tentang wajah. Karena itulah bagian tubuh yang sangat mulia. Allah konsentrasikan siksaan pada wajah-wajah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh." Hari di mana ada wajah-wajah yang putih, yang bersinar, dan ada wajah-wajah yang hitam. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Adapun orang-orang yang hitam wajah-wajah mereka, dikatakan, kenapa kalian kafir setelah iman kalian? Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Silakan kalian merasakan azab akibat kekafiran kalian. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, walladzina kasabus sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah ma lahum minallahi min 'asim ka'annama ughshiyat wujuhum qit'an minal laili mudhlima ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kafir, ya, tarhaquhum dhillah, mereka akan diliputi dengan kehinaan. Ka'annama ughshiyat wujuhum qit'an minal laili mudhlima, seakan-akan wajah mereka itu seperti potongan malam. Jadi hitamnya benar-benar hitam legam, seperti malam yang dipotong kemudian ditempelkan di wajah mereka. Benar-benar hitam, ya. Entah karena gosong, karena dibakar, atau karena apa, yang jelas wajah mereka dibuat hitam oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka diazab dan mereka tidak mati-mati. Di antara bentuk azab yang Allah berikan kepada mereka, datangnya neraka api dari segala penjuru, dari atas, dari bawah, dari kanan, dan dari kiri. Terutama orang-orang kafir yang mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, ahatat bihi khati'atuhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu. Tatkala orang-orang Yahudi mengatakan kami akan masuk surga, orang-orang Nasrani mengatakan kami akan masuk surga, maka Allah mengatakan bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu. Tidak, orang yang melakukan dosa dan dosanya telah meliputi dia seluruhnya. Kebaikannya sirna semua karena dosanya telah meliputi dia, berbagai macam dosa. Sebagian ulama mengatakan dosa di sini maksudnya kekufuran, karena kekufuran dan kesyirikanlah yang menghilangkan seluruh kebaikan. Maka balasannya pun di akhirat demikian. Akan datang api neraka jahanam meliputi mereka dari segala penjuru, dari depan, dari belakang, dari atas, dan dari bawah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawash. Bagi mereka mihad. Sebagian ahli tafsir mengatakan yaitu bahwasanya ada azab yang turun, yang datang dari bawah, itu disebut dengan mihad. Wa min fawqihim ghawash, dan azab yang turun dari atas, api yang membakar dari atas, disebut dengan ghawash. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yakshahumul adzabu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Hari di mana azab akan meliputi mereka dari atas mereka dan dari bawah kaki-kaki mereka. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal. Dhulal adalah neraka, api yang bertumpuk-tumpuk. Kata Allah, bagi mereka dari atas mereka api yang bertumpuk-tumpuk yang akan mengenai bagian atas tubuh mereka. Wa min tahtihim dhulal, demikian juga api yang datang bertubi-tubi dari bawah, ya, membakar mereka. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin, dan sungguhnya neraka jahanam akan meliputi orang-orang kafir. Jadi ikhwan, mereka dibakar bukan hanya sebagian tubuh, tapi seluruhnya dan dari segala arah, diliputi oleh seakan-akan mereka tenggelam dalam lautan api, ya. Jadi ini model siksaan yang Allah berikan kepada mereka. Di antara bentuk siksaan yang Allah berikan kepada mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kalla la yumbadanna fil hutama wa ma adraka man hutama narullahil muqadah. Tahukah kalian apa itu neraka al-hutama? Narullahil muqadah, neraka api yang dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Api sudah panas dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allati tattali'u 'alal afidah, yang sampai membakar jantung-jantung mereka. Jadi bukan hanya bagian luar yang dibakar. Karenanya tubuh mereka dijadikan besar agar api tersebut bisa masuk seluruhnya dalam tubuh mereka, agar mereka merasakan azab. Jantung mereka dibakar dalam keadaan mereka hidup dan tidak mati. Di antara bentuk siksaan Allah Subhanahu wa taala adalah quyudu ahlin naru aglaluha, yaitu belenggu-belenggu dan rantai-rantai yang digunakan untuk menyiksa penghuni neraka jahanam. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglala wa sa'ira. Kata Allah, telah kami siapkan bagi orang-orang kafir
salasil, rantai-rantai, aglalan yaitu belenggu-belenggu, wasa'ira dan neraka jahannam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna al-aglala fi a'naqil ladzina kafaru." Kami jadikan belenggu-belenggu di leher-leher orang-orang kafir. Disebutkan kaki mereka, seperti saya sebutkan tadi, kaki mereka dilipat ke atas, tangan mereka dibelenggu, digabungkan antara kaki di leher dan tangan mereka kemudian diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan belenggu. Idil aglalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun. Tatkala belenggu berada di leher-leher mereka, kaki dan tangan mereka dibelenggu, kemudian digeret wajah-wajah mereka dengan rantai oleh para malaikat. Khudhuhu faghulluh thumma al-jahima sallu. Ya, siksalah dia dan belenggulah dia. Kemudian masukkanlah ke dalam neraka jahanam, kata Allah Subhanahu wa taala.